Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel Amelia Salim. Sebelum memulai ceritanya, yuk like, komen, dan subscribe channel ini biar Mimin makin semangat buat cerita untuk kalian. Langsung saja, ceritaku, ceritamu, mm cerita kita. Hawa dingin mulai terasa saat kesadaranku perlahan kembali. Aroma yang terasa familiar namun kurang menyenangkan pun seolah menyusul. Dan aku tahu betul di mana biasanya dapat menemukan aroma itu. Ya, rumah sakit. Ini adalah aroma yang biasa kutemui saat berada di tempat itu. Namun, aku tak bisa memastikannya karena saat ini aku sendiri tidak bisa membuka mata. Tak lama, indera pendengaranku pun mulai berfungsi. Perlahan namun pasti, kedua telingaku dapat mendengar suara dengan ritme yang sama, terus-menerus. Syukurlah, ternyata aku masih hidup, batinku. Mengingat kecelakaan fatal yang menimpaku. Tak sadar, setetes air mata terjatuh dalam dua kelopak mata yang masih tertutup, sambil berkata dalam hati, "Maafkan Mama ya sayang, hari ulang tahunmu jadi rusak karena kecerobohan Mama." Perkenalkan, namaku Rahayu. Aku adalah seorang ibu yang memiliki satu anak perempuan yang telah beranjak remaja. Aku ingat di hari kecelakaan yang menimpaku hari itu. Aku hendak memberi kejutan untuk putri tunggalku yang berulang tahun. Tapi naas, aku malah tertabrak mobil yang sedang melaju kencang tepat di hadapannya. Akhirnya, setelah berjuang cukup keras, aku bisa membuka mataku. Samar-samar, aku melihat gorden pembatas khas rumah sakit. Beberapa selang yang menempel di tubuhku, bahkan setelah aku dapat menggerakkan sedikit kepalaku ke samping. Aku melihat perawat yang terkejut, melihat aku yang sudah sadar. Hanya saja, aku masih belum bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Mungkin karena tubuhku yang masih belum berfungsi semuanya. "Dokter, pasien yang bernama Alia sudah sadar." Dengan setengah berteriak dan berlari, ia memberitahu kondisiku kepada dokter jaga. Tapi sebentar, seperti ada yang aneh. Dia menyebutku sebagai Alia. Jelas-jelas itu bukanlah namaku. Akhirnya, aku pun mulai menggerakkan kepalaku ke arah berlawanan. Memang, kulihat ada pasien lain yang terbaring di ruangan yang sama. Namun, semua dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu, siapa yang ia panggil dengan nama Alia? Tak lama kemudian, datang dokter bersama dengan beberapa perawat termasuk yang tadi pertama kali melihatku. Sang dokter langsung mengecek alat-alat yang berada di sampingku. Setelah itu, ia mengeluarkan stetoskopnya. Setelah dicek sana-sini, dokter itu pun tersenyum lalu menghembuskan nafas lega. Kabari keluarganya kalau anak ini telah melewati masa kritisnya. Perintah kepada salah satu perawat yang ada di sana. "Baik dok." Satu perawat langsung keluar dari ruangan. Pandangan dokter itu kembali mengarah padaku. "Terima kasih karena telah bertahan selama ini. Saya tahu kamu pasti kuat nak." Tangannya mengelus kepalaku. "Dari tadi, dokter itu selalu menyebutku dengan kata nak. Aku, yang sudah berusia 40-an ini, masih dipanggil nak." Bercanda itu dokter sehingga menganggapku masih seperti anak kecil. Padahal kalau dilihat dari wajahnya, usia dokter dan aku sepertinya tidak terpaut terlalu jauh. Walau sudah pasti ialah yang lebih tua. Tapi bagaimana aku bisa menyangkalnya? Bergerak saja aku masih belum bisa. Tak terasa sudah 2 hari aku tersadar. Namun mulutku masih belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi dalam beberapa hari ini, aku merasa ada yang aneh. Mulai dari semua orang yang memanggilku dengan sebutan Alia, sampai dengan sepasang suami istri yang baru pertama kali kulihat. Namun menyebut mereka sebagai kedua orang tuaku. Kenapa keluargaku sendiri tidak datang sama sekali? Kenapa malah orang yang tidak aku kenal yang datang?
Kemana suami dan anakku? Semua orang memperlakukanku seolah aku bukanlah diriku. Sejumlah pertanyaan besar bergelayut di dalam kepalaku. Aku akan berusaha keras untuk bisa bergerak. Ya, mungkin itulah cara untuk mencari tahu apa yang terjadi padaku. Beberapa hari kemudian, setelah berusaha keras, akhirnya aku berhasil berbicara. Suster, di mana suami dan anak saya? Kenapa mereka tidak datang sama sekali? Tanyaku kepada perawat yang sedang mengganti cairan infusku. Mendengar pertanyaanku, ia pun mengerutkan keningnya. Suami? Anak? Kayaknya kamu sedang mengigau. Usia semuda ini masa sudah bersuami? Punya anak lagi? Setelah tersenyum, ia pun melanjutkan. Kamu koma setelah operasi pengangkatan tumor di kepala. Sepertinya itu berpengaruh dengan memorimu. Tumor? Maksudnya saya sakit? Bukankah saya di sini karena habis kecelakaan? Tanyaku tak mengerti dengan jawaban yang dikatakan perawat barusan. Mendengar serentetan pertanyaan dariku, ia juga ikut bingung. Kecelakaan? Mungkin kamu habis bermimpi? Atau reaksi obatnya masih ada? Jadi kamu merasa habis kecelakaan beneran? Enggak, Sus. Saya yakin banget kalau habis tertabrak mobil. Anak saya juga lihat, bahkan sampai menangis. Kalau tidak percaya, coba suster hubungi suami dan anak saya. Aku terus meyakinkan perawat itu kalau yang kukatakan bukan sekedar halusinasi belaka. Setelahnya, perawat itu tak mengatakan apapun. Ia terlihat berpikir, lalu bergegas meninggalkan ruangan. Kamu istirahat lagi saja ya. Setelah itu, ia benar-benar keluar dari ruangan. Waktu berlalu. Kondisiku pun setelah stabil, dan aku dipindahkan ke ruang perawatan. Sepasang suami istri yang menyebut orang tuaku sebagai Bagas dan Florin. Saat ini, Bagas sedang bekerja. Hanya Florin yang terus menemaniku. Awalnya, mereka terkejut saat aku bilang mereka bukan orang tuaku. Mungkin karena aku terus mengulang kata-kata itu, sehingga mereka terbiasa dan tidak lagi menanggapinya. Akhirnya, kamu dipindahkan ke ruang perawatan juga ya. Lihat penampilanmu ini, sudah gak karuan. Ia mengeluarkan cermin kecil dari dalam tasnya. Lihat deh. Aku menerima cermin tersebut, lalu mengarahkan ke wajah. Siapa ini? Aku menyentuh wajahku yang bukan wajahku. Aku bahkan tidak mengenali sama sekali dengan wajah ini. Seorang gadis remaja. Beberapa hari kemudian, aku yang mulai memahami keadaan ini menyimpulkan bahwa aku terbangun di tubuh orang lain. Pantas saja tidak ada yang mengenaliku sama sekali. Lalu, bagaimana nasib suami dan anakku? Pasti mereka tidak tahu kondisiku sekarang. Jangan-jangan mereka mengira aku sudah pergi meninggalkan dunia ini. Aku ingin cepat di rumah. Pintaku pada Florin yang tengah memasukkan pakaianku ke dalam tas. Akhirnya, hari ini aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ya, sebentar lagi kita bakal pulang. Kamu pasti udah kangen banget sama Cimi, jawab wanita itu. Aku hanya mengerutkan kening tanpa menanggapi satu kata pun. Boneka kapibara kesayangan kamu, jelasnya lagi. Aku hanya mengangguk ringan. Suara pintu terbuka, menampilkan Bagas. Sudah beres semua, sambil masuk ke dalam ruangan. Sudah hampir selesai. Bagaimana administrasinya? Sudah selesai? Tanya Florin. Sudah, jawabnya singkat. Oke, sudah selesai semua. Kalau begitu, yuk pulang, ajak Florin. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah lumayan jauh. Sekitar 1,5 jam perjalanan. Kami memasuki perumahan elit yang tentu saja ukuran rumah satu sama lain berukuran besar. Wah, ternyata mereka orang kaya, batinku. Sambil mengingat kembali kehidupanku sebelum ini, di mana aku yang berasal dari keluarga sederhana. Mataku tak bisa melepaskan pandangan ke segala arah. Pemandangan di sini sangat menakjubkan. Mulai dari taman, tempat bermain,
Bahkan perumahan tersebut punya danau mereka sendiri. Secapainya di rumah, pemandangannya tak kalah keren. "Ini rumah atau istana Buckingham?" ucapku lirih. Tanganku spontan menyentuh satu persatu perabotan yang ada. Bahkan, mataku sampai berputar 360 derajat saking ingin melihat detail kediaman itu. "Beneran kita tinggal di sini? Kita nggak salah rumah kan? Atau ada yang mau syuting di sini?" tanyaku memastikan. Respon Bagas tanpa mengeluarkan banyak kata. Yang aku perhatikan, Bagas orangnya tidak banyak berbicara. Bertemu pun jarang. Hanya sesekali ia datang ke rumah sakit dan sekarang aku tahu alasannya. "Serius, aku jadi anak orang kaya? Sultan!" Tanpa sadar, aku berteriak sehingga semua pandangan tertuju padaku. "Kau urus dia. 1 jam lagi aku harus berangkat ke Jerman," ucap Bagas dengan raut wajah ala manusia kulkas 2 pintu. Dirinya langsung berlalu meninggalkan kami semua. "Santi, kamu bantu Alia." Begitupun Florin yang menyerahkanku pada salah satu pelayan. "Baik, mari Nona." Santi mengarahkanku ke kamar di lantai 2 sambil membawa koper yang berisi semua pakaianku. Bukan menggunakan tangga, tapi lift. Catat, lift. "Kok mereka beda banget sih? Mereka lagi marahan?" tanyaku pada Santi. "Sehari-hari memang begitu, Non," jawabnya. Mengetahui hal baru, tapi aku tak mau ambil pusing. Toh, mereka bukan keluargaku yang sebenarnya. Kini, aku di hadapan sebuah pintu berukir yang berukiran besar. "Silakan masuk, Non." Santi mempersilahkan aku masuk terlebih dahulu. Wah, sekali lagi aku dibuat kagum. Semua serba besar. Mulai dari ukuran kamar, kasur, lemari, bahkan jendelanya. Tirainya kayak spanduk jalan tol. Besar banget. Sambil mengelilingi kamarku. Kalau begini, kayaknya bakal gampang buat cari tahu keadaan mereka. Sambil membayangkan suami dan anakku. Karena aku sudah tak sabar untuk berjumpa lagi dengan mereka.